Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ana Agung Anindya Cahya Kirana dengan NIM 24095111052 dari kelas C. Dan pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai listeriosis dan kasusnya yang terjadi pada kambing. Listeriosis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes. Penyakit ini sering menyerang hewan ruminansia seperti kambing, domba, dan juga sapi. Nah, penyakit ini bersifat zoonosis atau dapat menular ke manusia, yang penularannya dapat terjadi melalui silase atau pakan fermentasi yang terkontaminasi, lalu produk hewan seperti susu yang tidak dimasak dengan baik, dan juga daging yang tidak matang sempurna, dan bisa tertular melalui kontak langsung dengan hewan yang sakit. Bakteri ini nantinya bisa menyebabkan gangguan syaraf atau yang disebut ensefalitis, abortus pada hewan yang sedang bunting, septikemia atau infeksi darah, dan juga mastitis dan konjungtivitis. Terkait sejarahnya, listeriosis ini kasusnya pertama kali ditemukan pada tahun 1911 pada hewan kelinci di Denmark. Nah, pada tahun 1926, akhirnya bakteri penyebabnya berhasil diisolasi dan dinamai Listeria monocytogenes. Nama listeria sendiri ini diambil dari nama Joseph Lister sebagai pelopor antiseptik. Nah, listeriosis juga dikenal sebagai silage disease karena sering muncul akibat silase yang buruk atau tidak difermentasi dengan baik. Penyakit ini umumnya terjadi pada daerah beriklim sedang seperti Eropa, Amerika Utara, dan di Indonesia sendiri itu jarang terjadi. Karena yang pertama, peternaknya jarang menggunakan silase sebagai pakan ternak, dan yang kedua, kasusnya sering salah didiagnosa sebagai rabies karena gejalanya yang kurang lebih mirip. Namun bakterinya sebenarnya tetap ada di lingkungan seperti di tanah, air, dan juga feses. Seperti yang sudah disebutkan sejak awal, agen penyebab dari listeriosis ini adalah Listeria monocytogenes, yang merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang pendek atau kokobasil, tidak berspora dan juga tidak berkapsul, dan merupakan bakteri fakultatif anaerob atau yang bisa hidup dengan maupun tanpa oksigen. Dan di blood agar, bakteri ini tumbuh dengan zona hemolisis beta. Sifatnya itu motil pada suhu 20 hingga 25 derajat Celcius, tapi tidak motil pada suhu 37 derajat Celcius, dan ini merupakan ciri khas dari bakteri Listeria, di mana dia juga bisa bertahan pada suhu dingin, bahkan di suhu 0-4 derajat Celcius dengan pH 5 hingga 9, dan kadar garam hingga 10%. Dan ini merupakan alasan kenapa bakteri ini bisa hidup di silase, susu, dan juga daging yang dingin. Bakteri Listeria ini menginfeksi dengan cara menyerang dari dalam sel dan berkembang biak di dalam sitoplasma. Untuk menyebar ke sel lain, Listeria ini menggunakan ekor aktin, dan karena menyerangnya dari dalam sel, sistem imun itu cenderung sulit untuk melawan bakteri ini, dan akhirnya harus memerlukan imunitas seluler, yakni menggunakan makrofag dan juga limfosit T. Gejala klinis yang ditimbulkan dari listeriosis ini sendiri bisa dalam berbagai bentuk, yakni bentuk pertama ada bentuk syaraf atau ensefalitis yang biasanya terjadi pada domba dan juga sapi. Gejala ini biasanya menyerang batang otak dengan gejala unilateral atau satu sisi. Yang bisa kita lihat pada hewan yakni terjadi kelumpuhan wajah dengan lidahnya menjulur dan juga air liurnya keluar atau menetes. Yang kedua, kepalanya itu miring, berjalannya melingkar atau circling, dan terakhir itu mengalami kejang dan berujung pada kematian. Bentuk kedua itu adalah bentuk abortus yang terjadi pada kebuntingan. Lalu ada septikemia pada anak hewan yang tandanya itu adalah demam tinggi, lemas, dan juga mati mendadak. Lalu ada konjungtivitis, yakni salah satu matanya bengkak, keluar air mata, dan juga bisa dalam bentuk kebutaan.
Yang terakhir ada bentuk mastitis, biasanya subklinis tapi bahaya karena menular ke manusia melalui susu. Untuk kasus listeriosis ini sendiri sempat ditemukan pada suatu peternakan kambing, di mana kasus ini terjadi di peternakan dengan jumlah 200 ekor kambing perah di daerah Alpine, Italia. Produk susu mereka ini sebenarnya diuji setiap 3 kali dalam setahun. Di suatu pemeriksaan, keju dan juga susu curahnya positif mengandung Listeria monocytogenes. Namun, tidak ada kambing menunjukkan gejala sakit seperti listeriosis pada umumnya. Akhirnya dilakukan pemeriksaan bertahap, yakni pertama, susu dari kelompok 20 kambing diperiksa, dan dari kelompok positif itu tiap kambingnya diuji satu persatu. Akhirnya ditemukan suatu kambing yang sehat secara klinis, tapi susunya mengandung Listeria monocytogenes dalam jumlah yang tinggi. Setelah kambing ini disembelih, hasil uji susu curahnya langsung negatif. Artinya kambing ini memang sumber kontaminasi utama. Nah, di awal pada saat pemeriksaan susu dari kambing ini, diambil sampel dari ambing sebelah kanan, dan akhirnya positif Listeria monocytogenes. Dengan jumlah sel somatiknya itu sangat tinggi, yang artinya ada peradangan meskipun kambing ini tampak sehat. Dan juga tidak ditemukan bakteri penyebab mastitis lainnya, yang berarti Listeria ini merupakan penyebab utama dari mastitis. Nah, selain dilakukan pemeriksaan sampel susu, setelah disembelih kambing ini juga dilakukan pemeriksaan histopatologis. Dan hasilnya, kambing ini ternyata mengalami mastitis interstisial kronis, infiltrasi leukosit di mana terdapat banyak sel imun yang masuk ke jaringannya, atrofi alveolus di mana saluran susunya itu mengecil, dan juga terdapat endapan protein atau corpora amylacea yang menandakan mastitis kronis itu sendiri. Artinya bakteri ini tidak cuma ada di permukaan, tapi juga menetap di dalam jaringan ambing. Untuk pengobatan dari listeriosis ini sendiri, bisa menggunakan antibiotik yang utamanya itu menggunakan oksitetrasiklin, penisilin G, ampicillin maupun amoxicillin. Dan juga bisa diberikan terapi suportif seperti cairan intravena untuk mencegah dehidrasi pada hewan yang terkena. Untuk pencegahan dari penyakit listeriosis ini sendiri, kita bisa memulai dari mengelola silase dengan baik, yakni dengan menjaga pH-nya, memerhatikan fermentasinya sempurna atau tidak, dan juga apabila fermentasinya buruk, kita bisa membuang bagian yang terkontaminasi atau mengulang fermentasinya agar lebih sempurna. Lalu bisa dilakukan sanitasi dan biosecurity yang baik pada kandang dengan menjaga air yang bersih dan kandangnya yang tidak padat akan hewan. Dan juga apabila hewan sudah terjangkit, itu kita bisa mengisolasi yang sakit maupun disembelih apabila sudah parah. Sekian materi yang saya dapat sampaikan mengenai penyakit listeriosis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.